Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan melalui renungan pagi. Jamahlah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Alkitab untuk orang hidup. Ayat intinya saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seorang pendeta melakukan tindakan mengejutkan dengan mengambil Alkitab dari dekapan seorang pria yang terbujur kaku di dalam peti. Alasan yang pertama, orang yang sudah meninggal itu meski secara status Kristen, tapi selama hidupnya diketahui sang pendeta tidak pernah membaca Alkitab. Alasan yang kedua, pendeta itu hendak mengajarkan pada keluarga dan jemaat yang hadir di rumah duka bahwa memberikan Alkitab untuk orang yang sudah meninggal sesungguhnya tidak ada gunanya. Alkitab itu untuk dibaca dan sanggup mengubah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal, ujar sang pendeta tanpa bermaksud menyinggung perasaan siapapun. Alkitab ini menjelaskan kuasa dari tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita memperhatikan, bukankah 4 perkara yang ditujukan untuk orang yang masih hidup? Ya, hanya orang hidup yang masih punya kesempatan untuk diajar, ditegur bila berbuat salah, memperbaiki kelakuan, dan dididik agar nantinya dapat terbiasa menjalani hidup yang benar. Jelas kebenaran firman Tuhan bukan untuk ditujukan untuk orang yang meninggal. Namun tidak jarang mungkin untuk meninggalkan kesan rohani kepada orang yang melihatnya, atau sekedar kebiasaan yang berlangsung turun-temurun. Sering kita melihat Alkitab dimasukkan ke dalam peti mati, seperti ilustrasi yang mengawali renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tindakan semacam ini memang tidak berdosa, tetapi jelas tidak bermanfaat untuk pribadi yang sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi. Saudara-saudara, bagi kita yang hingga pagi hari ini masih Allah karuniakan napas kehidupan, juga masih dapat membaca Alkitab dan setidaknya masih dapat mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Bukankah jika kita menjadi pribadi yang terdidik dalam kebenaran dan menjadi dewasa rohani karena kuasa firman Tuhan, maka kita sendirilah yang akan merasakan manfaatnya? Maukah kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan apa yang tertulis di dalamnya? Selagi kita masih hidup, gunakan setiap waktu yang kita miliki untuk membaca,
merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Dan kita sama-sama bekerja dan pelayanan, menyampaikan pekabaran kepada banyak orang. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam pujian surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami hingga pagi hari ini. Kami harus gunakan kesempatan itu untuk membaca firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang terdidik dan berguna bagi sesama kami dan dapat memuliakan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, gunakan kami Tuhan dalam pelayanan selagi kami masih hidup. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.